kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Ibu, aku mau laporan nih. Jadi aku sama anggota lain tadi lagi jaga gerbang, tapi banyak banget siswa yang minta pulang duluan, padahal belum jamnya. Kita udah bilangin, tapi mereka malah marah-marah. Sampai ada yang benturan fisik juga loh, Bu. Oh gitu. Jadi tadi anak-anak berarti desek-desekan nih di depan, di gerbang. Oh, jadi kamu juga akhirnya pada kepancing karena anak-anak susah diatur. Pasti ya, ibu pun kalau ada di posisi itu atau ada di situasi itu pasti tadi juga ibu akan marah-marah juga. Pasti kalian kepancing atau melakukan itu pasti karena ada sebabnya dong ya. Iyalah, kita sudah capek-capek tapi masih disalahkan dan diperlakukan seperti itu juga, Bu. Pada situasi itu kamu dan pengurus OSIS yang lain melakukan apa lagi? Akhirnya aku sama anggota lain jadi kepancing emosi juga, Bu. Terus kita juga sempat beberapa ada benturan fisik. Kita hampir aja mau ngelemparin pasir ke mereka. Alhamdulillah, untung kamu dan pengurus OSIS lainnya tidak melakukan tindakan yang melebihi kewajaran. Iya, Bu, untung kita masih sabar. Coba kalau enggak, udah kita lempar pakai pasir juga tuh. Ya wajarlah kalian mempertahankan itu. Itu merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban amanah yang kalian emban sebagai pengurus OSIS tentunya ya. Tapi apakah kalian melakukan hal lain lebih dari itu? Tentu enggak dong, Bu. Kita nggak mungkin melakukan yang lebih dari itu. Ya pasti. Tapi kamu dan pengurus OSIS lainnya bertahan untuk tetap bersabar ya, tetap menjaga gerbang agar tetap siswa tidak pulang sebelum batas waktu yang sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, sekarang menurut kamu, tindakan yang dilakukan oleh kamu dan pengurus OSIS lainnya pantas nggak dilakukan oleh seorang pengurus OSIS atau para pengurus lainnya yang memang merupakan teladan bagi siswa yang ada di sini? Enggak, Bu, sebenarnya itu bukan perbuatan yang baik dan nggak bisa juga buat dicontoh. Jadi, menurut kamu nih sebagai pengurus OSIS, dari hal-hal yang sudah kamu lakukan, prinsip mana yang menurut kamu yang kurang pas atau kurang sesuai yang sudah kamu lakukan? Ya, sebenarnya kami sangat menghormati orang lain, apalagi di sana banyak kakak kelas juga. Terus juga banyak adik kelas yang harus kami lindungi dan beri contoh. Mungkin saat itu kami kebawa emosi, jadinya kami tidak melakukan perilaku tersebut, Bu. Kamu dan pengurus OSIS lainnya meyakini tidak bahwa menghargai dan melindungi orang lain itu penting? Tentu dong, Bu, kita semua pasti meyakini hal tersebut. Ya, kita sepakat. Apapun kondisinya, kita harus saling menghargai, harus bersabar dan melindungi orang lain dan menjadi contoh untuk orang lain. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati
yang perlu kita jalankan apabila sedang marah, bukan? Ya Bu, seharusnya aku bisa menahan diri, terus juga bisa meredam emosi anggota yang lain. Terus juga seharusnya aku bisa mengambil tindakan penyelesaian yang lebih cepat, seperti koordinasi ke guru untuk meminta bantuan. Kira-kira kamu dan pengurus OSIS lainnya jika dihadapkan pada situasi seperti tadi, apakah siap untuk mengambil tindakan yang lebih baik lagi? Tentunya siap dong Bu. Ini kan dari ruangan ibu. Ibu mau tanya dulu, mau kenal dulu sama kalian. Kamu namanya siapa? Pagi Bu. Kamu? Saya Radit. Dari. Ya. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Ya. Gini ya, ibu dapat informasi nih. Setelah kemarin kalian pulang sekolah, pengurus OSIS ada yang menyampaikan ke ibu bahwa ketika kalian pulang sekolah, di gerbang sekolah ada kejadian. Oh iya Bu, kemarin saya pas mau pulang ditahan-tahan sama anak OSIS, terus kesel, jadi refleks Bu nonjol. Kamu nonjol. Kamu? Saya pun begitu Bu, saya posisi ada di depan, posisi panas, terik, saya juga capek, pagarnya ditutup, akhirnya saya refleks nendang pagar Bu. Kamu nendang pagar. Kamu Deli? Saya jatuh, saya juga hampir mau melempar pasir Bu. Kamu mukul, kamu dorong pagar, kamu lempar pasir. Ya, oke. Wajar ya kalian melakukan itu karena pulang sekolah ya. Pulang sekolah cuacanya panas. Terus kalian juga pasti lapar ya. Terus kalian timnya udah tanding belum? Kalah semua? Iya Bu, mana tim saya kalah, saya juga lapar Bu. Kasihan banget ya. Wajar deh, ibu pun kalau di posisi kalian akan melakukan hal yang sama ya. Apalagi kalian dalam posisi yang memang lapar dan panas. Ya, setelah tadi kalian menyampaikan tindakan-tindakan yang sudah kalian lakukan, ada hal lebih nggak yang kalian lakukan dari yang tadi sudah kalian sampaikan ke ibu? Enggak. Padahal sebetulnya kalian bisa ya melakukan lebih dari itu ya. Kamu bisa mukul, kamu kan dorong, kamu kan lempar pasir gitu ya. Padahal kalian bisa melakukan itu. Kenapa kamu nggak melakukan itu? Karena pada awalnya saya juga nggak ada niatan buat mukul Bu. Kamu? Saya takut pagarnya ambruk, nimpa orang. Saya takut pasirnya kena mata Bu. Oke. Jadi pada dasarnya nih kalian semua memiliki nilai-nilai kebajikan. Kamu harusnya bangga pada diri kalian ya. Sebetulnya kalian dalam diri kalian tersimpan atau kalian memiliki karakter-karakter baik ya. Nah, tapi karakter baik ini harus terus kalian tambah, harus kalian pupuk ya. Setelah kita meyakini bahwa nilai-nilai tadi yang sudah kalian sebutkan itu adalah nilai-nilai yang harus kita yakini. Ketika kita marah, ada juga nilai-nilai kebaikan yang harus kita yakini dan kita jalankan. Kira-kira kalau kita sedang marah, apa yang tetap harus kita yakinkan dan kita jalankan? Saya seharusnya lebih sabar. Saya juga begitu, harus lebih sabar menunggu dua pulang. Ya, sekarang berikutnya ya, jika nanti kejadian atau peristiwa kemarin terulang lagi, kira-kira apa yang akan kalian lakukan dan kalian akan menjadi orang yang seperti apa? Lebih bersabar. Lebih bersabar. Lebih menghargai dan menghormati. Lalu kira-kira nih kalian punya impian apa untuk sekolah kita ke depan? Harusnya semuanya diwajibkan menonton. Nah, kalau nanti ada kelas meeting lagi, jadi semuanya wajib nonton ya, biar nggak rusuh, biar nggak ada yang pengen pulang duluan gitu ya. Terus kalau kamu? Baiknya membuat jadwal kepulangan saat class meeting. Jadi jelas ya pulang jam berapa, jadi semuanya nggak ada yang desek-desekan kayak kemarin lagi. Kalau kamu? Sebaiknya OSIS ngomong baik-baik. Oke. Baiknya OSIS menyampaikannya juga baik-baik ya, sehingga tidak terpancing oleh suasana itu. Oke.
kita benahi sama-sama. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita semua. Ya, selamat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.